Jamaah sekalian berbahagia, peristiwa Isra Mi'raj itu ayatnya tadi dibaca sama qori kita. Ayatnya dibaca pada saat sambutan pembawa acara, bahwa tujuan dari Isra Mi'raj itu linuriyahu min ayatina. Di antaranya itu nanti kan ada oleh-oleh sholatnya tuh. Maka itu saya kalau boleh dikasih tema ini pengajian kita, maka temanya adalah Isra Mi'raj antara optimis dan perintah sholat. Kalau khutbah saya kasih judul begitu. Jamaah sekalian berbahagia, Allah ingin menunjukkan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Maka itu jamaah, tadi saya bilang di awal, orang yang sudah beriman, percaya dengan adanya Isra Mi'raj benar terjadi kepada baginda Rasulullah seperti yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, maka tidak ada sedikit pun di dalam hatinya ketakutan dalam urusan dunia. Sedikit pun dia nggak pernah ketakutan dengan penyakit corona. Nanti kita akan kaji. Saya menjadi orang yang senang kalau misalnya hadir di majelis Isra Mi'raj, pas lempengannya buat menepis segala ketakutan. Kenapa? Karena kita yakin dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratil Muntaha, turun lagi sampai ke Mekah, begitu cepat waktunya dan bagi Allah dilakukan dengan mudah. Siapa yang memperjalankan itu? Dia Allah yang saban sholat. Kita niat sholat kita lillahi ta'ala, untuk Allah. Bahkan tadi disampaikan bahwa sholatnya orang yang beriman itu adalah mi'raj bagi mereka. Bayangkan jamaah, ini kan gak masuk akal nih. Dalam waktu yang singkat, separuh malam, Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratil Muntaha, mendapatkan perintah sholat, dan itu terjadi kendati pun tidak masuk dengan akal kita. Maka enaknya kalau berniaga dengan Allah itu, maka tidak lagi membutuhkan restu akal kita. Kalau di dalam Al-Quran sih kelewat banyak Allah ceritakan. Kalau bahasa kuliahnya, Allah show of force, Allah tunjukkan kekuatannya. Contoh paling gampang, ada seorang wanita yang bernama Maryam, tidak pernah disentuh oleh pria, tapi kemudian hamil dan melahirkan. Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, gara-gara itu kemudian Nabi Zakaria optimis. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Dari peristiwa Maryam, Nabi Zakaria kembali berdoa kepada Tuhannya, minta supaya dapat anak padahal dia udah tua dan maaf istrinya mandul. Dokter yang mana yang bisa menjawab bahwa istri yang dia mandul bisa punya anak? Allah ceritain di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah ceritakan, jamaah sekalian berbahagia, Ibrahim alaihissalam dilemparkan dalam kobaran api, tidak tersentuh kulitnya dari api itu. Al-Quran menceritakan, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Yuna Muhammad. Nabi Yuna Muhammad mewariskan Al-Quran itu buat kita umatnya. Di dalam Al-Quran Allah ceritakan, tongkatnya Nabi Musa kalau dilepas berhadapan sama para penyihir berubah jadi ular. Di dalam Al-Quran Allah ceritakan, tongkatnya Nabi Musa diketukkan ke batu, memancar 12 air, mata air yang memancar. Nabi Musa punya mukjizat. Beliau punya tangan, kalau dikempitkan di ketiaknya maka akan memancar berwarna putih bercahaya. Baydha min ghairi su. Jemaah, yang lebih menariknya lagi, ketika Nabi Musa tongkatnya disuruh ngetokin ke lautan, terbelah itu laut.
Ini diceritain di dalam Al-Quran. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Tatkala sudah saling memandang pasukan Nabi Musa yang dikejar, udah dilihat sama pasukan Fir'aun beserta bala tentaranya. Di depan ada lautan, akal tidak terima. Dari mana ini jalan bisa terselamatkan? Tetapi jamaah sekalian berbahagia, saat pengikut Nabi Musa mereka berkata kita akan ketangkap, Nabi Musa kenal dengan Allah, sehingga ayat itu dilanjutkan dengan sebuah redaksi. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak sekali-kali kita akan ketangkep. Karena apa? Karena Allah akan memberikan petunjuk kepada aku. Jalanan enggak ada, laut. Tetapi Nabi Musa dia kenal siapa Allah. Dia berkata saat semua pengikutnya udah ketakutan, dia bilang enggak bakal ketangkep. Kendati pun dia enggak tahu dari mana kudu dia keluar dari kejaran Fir'aun. Satu yang tidak terbantahkan, Allah tidak akan membiarkan hambanya dalam kesulitan. Ini dia yang saya bilang, kalau udah percaya Isra Mi'raj, dia nggak boleh susah. Dia kenal siapa Allahnya. Maka jamaah sekalian berbahagia, perintah yang didapatkan dari perjalanan Mi'raj, Isra Mi'raj adalah perintah salat. Dalam kitab Ihya ada sebuah kisah menarik. Ketika seorang imam begitu selesai melaksanakan sholat, dia berbalik kemudian tanya kepada makmumnya. Begitu selesai sholat, aina ta'kulu, dari mana engkau akan makan? Nanya ke makmum. Imam Ghazali yang ceritain. Begitu makmum mendengar pertanyaan imam, dia baru ngajak Mi'raj, baru ngadep Allah. Tanya ke makmumnya, dari mana ente makan? Apa jawaban makmum? Isbir ya syekh hatta u'ida as-salata allati sallaituha khalfaka. Tunggu sabar ya syekh, sehingga aku mengulang solatku yang baru saja kulakukan solat itu di belakangmu. Makmum ingin memberikan pelajaran. Aneh, ada orang habis sholat kemudian masih kebingungan urusan makan. Aneh. Ente ngadep bapak lurah, ente ngadep bapak camat, ente ngadep bapak wali kota, ente ngadep bapak gubernur, ente ngadep bapak menteri, bapak presiden. Ente minta tolong dan mereka adalah orang-orang yang baik, ente jadi tenang. Ketemu sama orang kaya, punya saudara kaya, alhamdulillah udah bisa ketemu, udah ngomong sama dia. Kita tahu nih abang kita rumahnya banyak, kontrakannya banyak, mobilnya banyak, orangnya murah, dermawan. Kita ngomong, bang lagi ada urusan. Emang abangnya ngomong, neng ntar lu kalau lagi ada masalah urusan bayaran sekolah, jangan pakai lu sedih kalau duit kagak ada. Lu datang ke rumah abang, gua kan abang lu. Ada nggak bu punya abang kayak begitu bu? Gak ada. Abang yang ngomong gitu, jangan pakai nangis, jangan pakai sedih, jangan pakai lu ambekin tuh laki lu. Lu punya abang, punya banyak duit, punya kontrakan banyak, lu lagi susah datang ke rumah gua neng. Datang dia lagi susah, nggak ketemu abangnya, ketemu mpok iparnya, mpok abang mana? Abang lagi keluar, ya udah tungguin dulu dah, ditungguin 1 jam. Begitu abangnya pulang, lu neng lagi susah lu ya? Iya bang, tahu aja, muka lu ketahuan. Dia cerita, begitu udah cerita, dia anggap bahwa abangnya bakalan bantuin, karena abangnya pernah ngomong, jangan pakai nangis, jangan pakai sedih. Mana bang tolongin? Kan gua bilang jangan pakai nangis, jangan pakai sedih. Yang bilang mau nolongin lu siapa?
segitunya berbaik sangka jamaah. Kenapa? Masuk akal. Kita tahu dia abang kita bukan sembarangan. Saya punya abang banyak ustadz, cuman dia yang kaya. Beralasan saya ngarep sama dia. Dia abang saya. Bagaimana ketika engkau sholat, engkau mengharap kepada Allah, dia maha pemberi. Jangan kata yang sholat, bapak ibu, ini logika nih. Jangan kata yang sholat, yang nuduh Tuhan, yang nuduh Allah punya anak. Di dunia masih dikasih senang. Masa ente yang ruku dan sujud, yang baca tahlil, yang baca Ratibul Haddad, yang baca surah Yasin, dibiarkan menangis dalam urusan dunia. Tuduhan yang keji kepada Allah. Kan begitu di Al-Quran. Hampir-hampir saja langit marah, pecah, bumi terbelah, gunung luluh lantah. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir saja langit terbelah, bumi terbelah, gunung luluh lantah karena marah. Kenapa? Anda'u lirrahmani walada. Karena mereka telah menuduh Allah punya anak. Tapi segitu mereka punya dosa, di dunianya kagak dikasih susah. Kenapa? Kita ngaji, guru-guru kita bilang, di setiap kitab tafsir diceritakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu bentuk kasih sayang Allah kepada semua makhluknya. Dia beriman ataupun tidak, dia taat ataupun dia durhaka, Allah punya sifat Ar-Rahman. Kalau yang bikin dosa kelewat gede masih dimanjain di dunia, masa kita yang kumpul di Masjid Raudhatul Islah memperingati Isra Mi'raj karena terjadi kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terus pulang dari sini kita dibikin susah, dibikin kita dalam masalah? Nggak mungkin. Tuduhan keji kepada Allah. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin, innallaha la yuhibbul zalimin. Begitu jelas Allah tidak akan berlaku aniaya kepada semesta raya. Nggak mungkin Bapak Ibu.